dalam bahasa Inggris, yaitu nation, yang merupakan suatu keturunan atau bangsa. Jadi bangsa sebenarnya terdiri dari sekelompok manusia yang kecil, yang sedikit, yang mempunyai satu perasaan, mempunyai satu rasa, dia berkembang mendirikan satu bangsa. Katakanlah satu keluarga, turun-turun sampai jadi satu bangsa. Bangsa itu berdiri karena manusia mempunyai suatu perasaan, satu sikap, sehingga mendirikan suatu bangsa. Jika disadari dari segi artinya, nation itu keturunannya, yang berarti keturunan merupakan orang-orang yang bersatu karena memiliki kesamaan dalam hal keturunan. Itu pengertian bangsa, ya. Nah, kalau yang A itu bangsa dalam arti politis, itu banyak. Saya lihat di situ hakikat bangsa. Di situ bilang bahwa hubungan dalam kerjasama manusia yang ada di dunia akan membentuk suatu masyarakat sehingga terbentuk suatu bangsa. Oleh sebab itu dalam kehidupan bermasyarakat kita mengenal adanya istilah bangsa dan suku bangsa. Kita hidup di masyarakat dan menjadi bagian dari suatu bangsa atau suku bangsa guna membedakan antara bangsa dan suku bangsa. Sudah jelas, sudah ada di situ. Suku itu sekelompok manusia. Ya memang negara sudah ada, belum sebelum negara ada sudah ada. Nah bangsa, bicara bangsa ini ada. Bangsa ini memang sejak kapanpun sudah ada. Cuma negaranya, negara itu terjadi setelah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus itu baru negara itu ada. Kita lihat ciri-ciri bangsa. Ciri bangsa itu terdiri dari misalnya 7 ya. Yang pertama, bangsa merupakan satu kelompok manusia yang memiliki suatu rasa kebersamaan, dalam kurung safe belonging together. Itu ciri bangsa. Yang kedua, bangsa mempunyai suatu wilayah tertentu tetapi belum memiliki pemerintahan sendiri. Nah, seperti Indonesia kan sebelum kapanpun bangsa Indonesia sudah ada. Yang jelas nomor 2 itu sebelum kita mereka bangsa itu sudah ada, tapi dia belum memiliki pemerintahan. Kenapa? Karena kita dijajah dulu. Jadi nanti setelah kita sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus tahun 1945 itu baru PPKI menentukan 3 hal tadi, baru lahirlah negara. Pengertian poin kedua tuh, mempunyai suatu wilayah tertentu tetapi belum memiliki pemerintah sendiri. Jadi pemerintah sama saya dengan negara, ya. Yang dibilang pemerintah itu negara menjalankan pemerintahan bangsa Indonesia. Negara menjalankan pemerintahan. Nah, negara itu disamakan dengan pemerintah. Pemerintah sama dengan negara. Nah, itulah warganya yang taat pada aturan. Yang jelas poin kedua itu sudah jelas bahwa bangsa ini sudah ada sejak kapan, tapi negaranya belum ada. Kenapa negara belum ada? Karena kita perang dulu, memang nggak ada negara. Nah, setelah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus menentukan 3 hal itu, baru lahirlah negara Indonesia karena ada pemerintah. Berikutnya mempunyai keanggotaan yang bersifat kebangsaan atau nasional. Kalau udah jadi sah jadi negara, berarti
punya pemerintahan sendiri, punya organisasi sendiri, punya bentuk-bentuk pemerintahan sendiri, bahkan sampai kepada punya masyarakatnya sendiri. Kalau kita dijajah, berarti kita tidak punya pemerintahan, jadi entah itu rakyatnya, wilayahnya, semua dijajah, diperintahkan oleh negara yang menjajah, sehingga pemerintah tidak berhak untuk berbuat banyak. Dan bahkan pada waktu itu kita tidak punya negara. Yang berikutnya, tidak ditentukan secara pasti waktu kelahirannya. Memang kalau bangsa itu memang kita tidak pernah tahu bahwa kapan lahirnya. Tiba-tiba ada saja. Semua bangsa begitu. Tidak pasti bahwa bangsa ini lahir tanggal sekian. Tidak ada. Kesimpulannya bahwa bangsa itu ada sejak bumi ini ada. Itu bangsa. Karena tidak pernah tercatat di mana bahwa bangsa Indonesia lahir, bangsa Indonesia ada sejak kapan, tidak ada. Kecuali merdeka baru tercatat. Tapi bangsa ini ada, kita tidak tahu. Tidak tercatat. Tapi kalau negara ada, itu tercatat. Yang berikutnya, tidak ditentukan secara pasti waktu kelahiran. Sore F, terbentuk karena memiliki suatu kesamaan dalam hal identitas, budaya, agama, dan bahasa, sehingga dapat menjadi suatu pembeda dengan bangsa yang lain. Jelasnya kalau bangsa Indonesia kan tetap beda dengan negara lain, bangsa lain, dan Indonesia kan tidak ada duanya dalam segala hal. Kalau negara lain mungkin kalau ngomong bahasa mungkin punya 2 bahasa atau 3 bahasa, tapi negara Indonesia kan banyak bahasa, banyak suku, banyak agama, banyak wilayah, makanan saja berbeda. Orang Betawi sini punya makanan beda dengan orang Sunda. Orang Sunda punya makanan beda dengan orang Batak. Batak makanannya beda dengan orang Madura. Bahasa juga beda. Kan bilang banyak bahasa karena bahasanya beda. Di Batak ada bahasa Batak, di Madura ada bahasa Madura, di Sunda ada bahasa Sunda, Betawi ada bahasa Betawi. Di situ yang membedakan bahwa kita beda dengan negara lainnya. Tidak ada negara lain bisa sama dengan negara Indonesia. Indonesia juga tidak sama dengan negara lain karena beda jauh. Entah itu manusianya, budayanya, tadi sudah bahasa, agamanya, bahasanya, dan sebagainya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia harus bangga itu. Tidak ada negara lain pun bisa sama dengan Indonesia dalam segala hal. Dalam segala hal tidak sama. Negara lain terbatas. Kalau kita semuanya di sana, bagaimana kita mensyukuri dan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menerima apa yang ada di Indonesia. Jangan bersungut karena semua sudah ada. Ya kamu mati lapar karena memang kamu malas kerja. Ya, jangan bilang tidak kerja lalu ini kalau ada yang memang lapar nggak tidak makan karena dia malas. Karena alam sudah menyiapkan semuanya untuk kamu. Tinggal kamu peras otak kamu untuk mencari makan. Karena semua sudah tersedia untuk kita Indonesia. Nah itu ciri-cirinya. Sekarang kita lihat yang 3, terjadinya bangsa. Ya, ini baru kita ngomong tentang bangsa. Nanti berikutnya tentang negara. Ya. Yang 3, terjadinya bangsa. Dari pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa munculnya suatu bangsa tidak terlepas dari hubungan antara manusia di dalamnya. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari sosial,
manusia senantiasa membutuhkan sesama dan bergantung pada manusia lainnya. Ya, materi ini kalau kamu ingat di kelas 7 kan sebenarnya siapa yang bicara tentang materi ini. Manusia itu hidup tidak terlepas dari manusia lain. Sebelumnya dia bagi manusia itu ada dua. Manusia sifatnya sosial dan manusia sifatnya individu. Jadi dia bagi manusia ada dua sifat, sosial dan individu. Nah, dia bilang kalau manusia sosial itu berarti manusia itu selalu hidup bergantung dengan orang lain. Kalau kamu ini materi kelas 7, siapa yang mengatakan statement ini atau bahas ini? Kalau salah, filsuf dari Yunani, Aristoteles. Aristoteles bilang bahwa manusia itu harus hidup bergantung dengan orang lain. Manusia harus hidup bersosialisasi dengan orang lain. Kalau hidup secara individu, ya dia nggak bisa buat apa-apa, lebih baik tinggal di hutan. Ini bukan saya bicara, tapi Aristoteles yang bilang. Ya, artinya dia buat bahasanya bahwa son politikon. Kalau ingat bahasa itu, son politikon artinya manusia itu harus hidup bergantung, saling membantu antara satu dan lainnya. Materi kelas 7 bab pertama kali salah. Jadi kamu baru lepas kamu tahu itu. Jadi belajar begini itu harus ikut yang Aristoteles bilang. Kita harus selalu hidup bergantung pada orang lain. Jangan sifat sombong, angkuh karena kau punya ada lalu tutup pintu kalau tetangga datang, tidak boleh. Itu salah. Ya. Bagaimanapun kita manusia selalu menentukan orang lain dalam hidup kita. Entah dalam pekerjaan, entah dalam usaha apapun, itu pasti. Jangan hidup individu, merugikan diri sendiri. Hidup harus bersosialisasi dengan orang lainnya atau tetangga dan sebagainya, supaya bisa dapat bantuan dan sebagainya. Ini bukan saya yang bilang, tapi ini filsuf Yunani yang bilang, Aristoteles. Son politikon. Ya. Ingat itu. Saya teruskan. Ingin untuk selalu hidup bermasyarakat ini disebut dengan gregarius, sehingga manusia disebut dengan makhluk sosial. Kita sudah uraikan. Yang ketiga, keempat, unsur-unsur pembentuk bangsa. Ada 3. Pertama, komunitas politik yang dibayangkan. B. Mempunyai batas wilayah yang jelas. C. Berdaulat. Berdaulat artinya berkuasa penuh. Ya, kita lihat C. Berdaulat. Saya baca dulu materinya. Bangsa dibayangkan sebagai berdaulat. Hal tersebut dikarenakan bangsa berada di bawah suatu negara yang memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah serta bangsa tersebut. Nah, dibilang berdaulat, arti di bawah pemerintahan yang sah, diatur dalam undang-undang. Kalau berdaulat, bahasa Arabnya daulah, berkuasa penuh. Itu otomatis untuk bagian C itu berdaulat, ya, kuasa penuh. Ya, saya lihat kembali. B. Mempunyai batas wilayah. Kalau memang nggak usah negara, rumah saja punya batas. Kalau nggak punya batas, saya bisa serobot. Apalagi negara. Jadi negara itu punya batas wilayah tertentu atau disebut dengan daerah teritorial yang diukur dari air turun terus 12 mil ke laut, itu daerah batas wilayah atau disebut dengan teritorial Indonesia. Nah, itu harus, karena kalau tidak bisa saja negara lain bisa mencampuri dan bisa mengambil wilayah kita. Contohnya kemarin atau tahun lalu
Pulau Natuna mau direbut oleh Cina. Akhirnya bagaimanapun tentara Indonesia harus pasang badan untuk mempertahankan daerah teritorialnya. Itu contoh ya. Makanya tadi saya jelaskan, jangankan negara, rumah saja itu punya batasnya, kita harus pertahankan, kita jaga supaya jangan orang lain bisa mengambil. Kalau orang lain mengambil ya rugi sendiri, karena sar sendiri, karena tidak punya batas tanah. Artinya harus punya sertifikat atau surat hak milik itu ada, jadi menerangkan bahwa tanah ini siapa, batas yang ini, batas yang ini harus. Nah, seperti Indonesia dengan Malaysia punya daerah teritorialnya, ada Indonesia dengan Filipina dengan negara tetangga, itu kan batas-batas itu kan diatur dalam undang-undang aturan, sehingga tidak boleh negara lain mencaplok. Kalau mencaplok ya memang tentara pasang badan. Karena itu orang bilang NKRI harga mati. Ya saya tidak tahu juga, statement ini mungkin keluar cuma statement doang atau benar-benar dalam hati ya kita tahu. Tapi yang jelasnya sebagai warga Indonesia harus paham kata itu. Kalau ini NKRI harga mati, Negara Kesatuan Indonesia itu harga mati, itu semua pertahankan sampai titik darah penghabisan. Karena kita tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di negara lain bodo amat, tapi tinggal di Indonesia, tanah air Indonesia, sumber Indonesia, kita harus pertahankan NKRI sampai kapanpun, sampai mati pun kita harus pertahankan NKRI dengan segala yang ada dalamnya. Kita harus bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia. Ya, berkali saya bilang bahwa negara lain itu tidak sama di Indonesia. Saya jelaskan ini, nanti kamu buat ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa. Terus kamu japri ke nomor HP saya. Ini nomor HP saya, tolong catat 08 12 26 37 88 44. Ini kamu tinggal artikan ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa. Ini yang disebut dengan lambang negara Indonesia. Jadi harus tahu ini apa, ini apa. Kamu uraikan, terus japri ke nomor HP saya. Kalau tidak jelas silakan bertanya. Ya, sampai situ saja. Udah jam 1.